Jihan Almirasyade Jawa Tengah. Akhirnya Jihan datang juga di Curhatan Hamba, teman-teman. Aduh, senang banget. Dari zaman Jihan baru menjadi seorang putri Indonesia, lalu udah mau berangkat ke Miss Supranasional, terus sampai pulang, sampai udah mau turun tahta. Udah mau lengser, 2 tahun, barulah kita akhirnya bisa berbincang-bincang nih ya. Yes, Thank you akhirnya. banget Jihan, udah sempetin waktunya. Senang banget loh bisa diundang ke Curhatan Hamba. Walaupun kata Hamba ini ya Allah, mut-mutan gue ya say. Karena memang bintang tamunya orang-orang terpilih gitu. Oke. Tapi anyway, by Baswe, cerita dong Nek, inget gak sih lo pertama kali kita ketemu di mana? Nah ini nih banyak nih pertimbangan gue tuh waktu itu apakah di salah satu pemilihan kontes kecantikan juga cover girl gitu lah. Oh, lu pernah ikutan? Apa aja sih Nek, sebutin dong. Pernah lah. Sebutkan. Pertama tuh cover girl Annika Yes, terus Gadis Sampul, Nylon Face Off, terus sama Guess Girl. Wow, lu udah mulai dari umur 11 tahun. Iya, jadi waktu itu gue manipulasi umur gitu kan. Gue bilangnya gue 14 tahun. Soalnya minimal tuh 14 tahun. Padahal masih 11 ya, cuman karena gue bongsor aja sih. Wow. Tapi itu kan sebuah benefit dengan menjadi bongsor ya, Say. Iya, lumayan gitu. Iya Cuman kan sih. jadi ekspektasi orang tuh kayak lu tuh udah gede, lu harusnya paham, padahal lu masih kecil gitu kan. Sih kayak iya, gimana caranya? Oh, kalau casting tuh begitu ya? Gue nggak tahu dong gitu kan, karena emang gue masih nol banget dan kayak ya anak 11 tahun tahu apa sih kalau nggak dituntun gitu kan. Nah, lu 11 tahun, lu tahu dari mana kalau ada ajang-ajang tersebut? Ibu sih, nyokap gue. Nyokap gue bilang, "Dek, ikut ini ya." Kalau nggak ngomong sama sekali, tiba-tiba, "Dek, besok kamu ke Jakartain." Ngapain? Iya, pokoknya nanti tuh kayak nginep-nginep sama teman-teman. Jadi kayak gue di kompor-kompor itu gitu dulu. Ntar kamu kayak ya foto-foto gitu kan seru banget, Dek. Iya. Karena kan emang gue mulainya dari modeling dulu kan. Jadi kayak ya udahlah, mungkin anggaplah level up-nya gitu yang biasanya cuman di make upin terus show atau make upin terus photoshoot, ini ada rangkaiannya yang sekaligus banyak gitu seminggu deh kalau nggak salah waktu itu. Emang itu passion lo? Do a modeling? I think so, or maybe that was just a jump start aja sih. Jadi kayak oke lah, kita nyoba dari situ dulu. Akhirnya dari situ kita coba pengalaman-pengalaman lain, mungkin syuting, mungkin entah atau malah bisa jadi habis ini di balik kamera, kita nggak tahu juga kan. Jadi ya coba-coba aja dulu. Jadi dari umur 11 lo ikutan lomba-lomba itu, ya kan? Kak, di umur berapakah lo pertama kali acting, syuting nih? Di umur 15 tahun sih. 15 tahun itu gue masih nyobain FTV sekali ya. Tuh agak ada kapok-kapoknya tuh waktu itu kan. Gue dikata-katain gue nggak bisa acting gitu kan. Gue pakai jatuh-jatuh dari tangga segala macam lah, gara-gara gue deg-degan habis ini gue mau dimarahin apa nih habis ini nih. Gitu. Tapi ya udah satu itu nyokap gue udah ngeliat, tapi nggak apa-apa lah kan, kamu tahan banting juga, dia cuman kayak gitu doang aja, masa kamu ya nyerah down gitu kan. Iya sih, dimarahin mama sama papa juga lebih galak sebenarnya kan gitu. Cuman bedanya nggak malu gitu depan orang kan. Jadi ya udahlah, habis itu lama-lama sporting dulu. Terus sempet mulai dapet adegan yang panjang dialognya gitu, terus langsung masuk ke PH-PH yang cukup bagus gitu. Terus ya udah, soon it goes on walaupun emang pelan-pelan gitu sih. Wow, jadi lu udah mulai acting dari umur 15 tahun dan lu sudah beberapa kali mendapatkan peran. Iya. Yes. Pertanyaan gue ngapain lu ikutan putri-putrian? Menambahkan pengalaman gitu kan. Biasa, gila. Karena lo juga masih muda ya, Say. Lo berarti ikutan putri tuh umur berapa? Umur 19 ke 20. Jadi itu kayak transisi kan, soalnya tuh apa ya? Februari deh kalau nggak salah. Gitu. Jadi semacam tante atau gimana sih? kayaknya sih gitu ya. Cuman gue manggilnya Ci aja biar kayak general kan. Iya, aduh makasih gitu. banget lo Jihan. Kan? Karena pertama kali gue kalau ketemu Jihan adalah ketika dia umur sekitar 16 tahun deh. 16 tahun. Nah, itu berarti kita ketemu di studionya. Gue inget ya. My first impression because kayak dulu kan lo masih agak chubby banget ya. Gitu kan, lebih yang gedong gitu, tebel. Lebih tebel ya, Nek.
Terus tapi gue bilang, aduh nih orang cantik banget matanya. I mean, gue itu sumpah demi Tuhan gue bukan lesbi, tapi memang gue ratu bencong, betul. But I love to see beautiful people, ngerti gak sih? Kayak gue tuh kayak, aduh gila mata lu bagus banget, bibir, ngerti gak? Gue tuh kayak suka admire orang kayak gitu, ngerti gak? Abis itu gue ajak ngobrol lah nih perempuan satu kan, masih malu-malu, sopan banget. Bahkan anak Semarang yang benar-benar aduh, ayu tenang gitu kan. Aduh ini orang cantik banget deh. Foto lah kita, waktu itu dia menjadi salah satu face-nya of beauty product yang sekarang udah nggak ada nih ya, yang sekarang udah menurun lah ya exposure-nya gitu. So anyway, jadi gue menjadi salah satu modelnya juga, tapi gue bukan kayak the face-nya gitu. Jadi gue cuma ada satu foto, kita foto sama Glam Prasetya. Udahlah foto-foto selesai. Aduh gue tetep kayak, aduh cantik banget sih Neng, gini. Tapi dia masih ayu banget deh enggak yang gini enggak, belum meletek. Terus ketemulah di acara itu lagi yang kedatangan oleh makeup artist dari LA. Ya kan? Dan hanya beberapa orang bisa masuk, salah satunya gue dan dia ditaruh samping gue lagi, gue ajak ngobrol lagi. Masa sih kok gue lupa ya? Jujur gue agak lupa, makanya emang iya itu terjadi ya? Oh itu sempat terjadi ternyata. Gue gak akan lupa kalau yang membekas di hati aku. Dalam ya gue. Tapi beneran gue kayak nggak, aduh cantik ya. Waktu itu tuh juga gue nggak tahu lo, maksudnya apa kalau udah do acting or everything gue nggak tahu. Tapi gue cuma tahu nih anak tuh baik ya, gemes ya. I mean I know that she will become something one day. Iya bener dong, something banget guys. Gossip Girl. Oh my god, like aja gue nggak bisa dapat yang Gossip Girl USA, atau gue dapat Gossip Girl Indonesia. Bersama Anda di sini juga Mbak Syarida ya. Jangan aku Mbak. Mau minum kopi agak deg-degan sekarang ya. Gitu. Tunggu bentar, ini kita ngomongin putri apa ngomongin film ya? Abisnya tuh kayak lo tuh bercahaya banget, Say. Kayak lo punya series, lo punya film, maksudnya ngegampar gitu. Ngegampar banget gitu kan. Dan yang bikin gue amazed lagi adalah ketika gue melihat lo pas video menuju putri itu kan lo kayak menunjukkan your personality kan. Right. And then lo itu ada shooting dan lo upload di Instagram itu yang kayak lo Muay Thai, boxing, yang video profile pertama itu ya benar-benar. Itu jujur, jadi kan gue sebelumnya gue belum nge-follow lo kan, karena gue nggak tahu nih. Jadi bener gue nggak tahu Jihan, gue cuma tahu that girl back then when she was 16 gitu kan. Terus gara-gara yang kayak nge-upload, gue jadi ngekepoin. Ya ampun Jihan sekarang kece banget, anjir. Kayak, mohon maaf, ini atlet boxing atau gimana sih? Gitu, kok kayaknya semuanya ya gitu. Semuanya disikat tuh gimana gitu, maruk amat jadi orang kan ya. Enggak, tapi menurut gue tuh keren. Karena kayak ini, siapa Alexandra Brosio. Gue tuh suka cewek-cewek yang gitu, Nek, yang kayak strong gitu. Yang powerful gitu yang ya. Yang strong gitu. Gitu, nggak goyang-goyang tapi ya, makanya dia firm segala macam. But then, lo jadi seorang putri. Gue jadi kayak mixed feeling nih, gimana cantik iya, boxing iya, mau jadi putri ini gimana nih? Jadi gue menunggu dan gue melihat nih gimana gitu kan. Akhirnya gue bertemu lo di malam final tersebut. Ya kan? Kalau kata orang sih itu agak doomsday ya. Di situ ya jawaban gue juga kayak, aduh, lah kok gue ngejawab kayak gue jawab temenan gitu ya. Gak apa-apa, berarti lo adalah seorang putri yang sangat realistis. Sebenarnya itu realistis, rasional dan liberal sebetulnya. Cuman kan ternyata semua harus dikemas dengan cantik ya. Jadi itu yang gue telat paham pada waktu itu. Oh, oke. Gue karena gue ngerasa kenalnya kan sama lo ya, Ci ya. Jadi kayak gue udah ngerasa, ya udah gue ngeliatin Cipet aja deh, karena istilahnya I feel like home gitu ya, nggak ngerasa deg-degan gitu kan. Gue ngeliatin, terus gue kayak ngeliatin ekspresi lo yang kayak, gue pasti salah nih, gue salah juga nih kayaknya. Enggak, karena gue inget banget, karena lo seinget gue lo bilang ngeblok kan? Ngeblok, iya. Duh, maksud gue gini, emang sih kita sebagai manusia normal kita nggak apa-apa untuk ngeblok, tapi seorang putri itu pasti lebih yang nggak boleh kiri dan kanan, gak sih? Iya benar-benar.
correct me if I'm wrong, karena maksudnya gue juga nggak ngerti yang terlalu Putri lebih dalam gitu ya. Cuman as a Putri tuh kayak lu nggak boleh berpihak. Iya nggak sih, Nek? Iya ya, harus kayak diplomatis, yang penting lo di tengah-tengah aja netral. Ya udah cari jawaban aman kan gitu ya. Cuman gue orangnya agak nekat ya, nggak suka yang aman-aman gitu. Jadi kayak ya bisa terlihat dengan ada boxing ya. Iya gitu kan. Bagus. Apa hajar gitu kan. Tapi nggak apa-apa, yang penting lo tetap hajar menjadi seorang putri Indonesia. Lingkungan. Ya pariwisata. Radita lo apa sih? Lingkungan Aisyah. Lo pageant banget gak sih sebenarnya? Udah ngomong itu udah kayak lingkungan gitu ya. Pariwisata. Putri Indonesia pariwisata, teman-teman. Ya ampun. Jadi kan maksudnya at least ya udah lah ya, Say. Akhirnya lo menuju ke Miss Supranational. Gimana sih, Nek, perasaan menjadi seorang putri Indonesia pariwisata? Juara 3. Juara 3. Sebenarnya excited sih jujur, karena berarti berarti gue spesialisnya pariwisata gitu kan. Walaupun agak deg-degan nanti kalau ditanyain tentang pariwisata Indonesia dan gue nggak bisa jawab, aduh mati gue kan gitu. Cuman ternyata ya balik-balik lagi, ya you're just human. Terus gue inget lagi gue 20 tahun, ya wajar aja kalau pengalaman gue kurang banyak atau pengetahuan gue juga masih yang mulai lagi berkembang gitu kan. Jadi ya udah akhirnya beban itu hilang, aku fokusnya berarti banyak jalan-jalan gitu kan. Ternyata ke pandemi, jadi nggak bisa kemana-mana. Akhirnya kayak sia-sia gue jadi nggak waktu itu ya. Sia-sia dong gue jadi putri Indonesia pariwisata tapi nggak bisa muter-muter gitu. Cuman ya nggak sia-sia juga sih, banyak pelajaran yang bisa diserap juga gitu. Misalnya dari virtual seminar, webinar ini itulah. Tapi ya untung pandemi udah mulai agak lebih fleksibel. Kita udah bisa keluar-keluar, udah bisa ke acara-acara, di situ mulai ketemu sama orang-orang penting, orang-orang terhormatnya Indonesia. Jadi ya this 2 years ternyata juga worth it lah. Oh, tapi sejujurnya deh, kalau if you can flashback time, lo akan melakukan Putri Indonesia di tahun itu nggak? If you know this gonna be happen, this pandemic happen. Honestly, after I think of everything gitu ya, setelah aku coba bikin kalkulasi lah pakai kertas segala macem, ya orangnya emang agak old school ya, jadi nggak terlalu suka pakai gadget apalah, jadi udah pakai kertas gitu. Aku coba nginget apa yang opportunity yang pada waktu itu ada, terus nginget juga time frame yang ada. Akhirnya I try to see pertimbangannya gitu ya. Kalau misalnya kemana aku nggak ikut Putri, apakah aku masih bisa menjalankan kegiatan aku as an entertainer juga gitu, misalnya aku syuting, aku acting, ini itu. Cuman by then waktu pandemi juga entertainment kan juga berhenti ya. Banyak yang ditahan juga, misalnya syuting film segala macam, sedangkan aku memang targetnya lebih ke film dibanding TV gitu. Kalau TV kan mereka masih ya mau nggak mau harus jalan kan. Gitu, jadi ya ternyata nggak, itu juga sih nggak regret juga sih aku akhirnya ikut Putri. Dan aku menjalankan 2 tahun, almost 2 years to 3 years sebenarnya. Soalnya aku ingat photoshoot lebaran tuh 3 kali gitu ya. Jadi let's say it's almost 3 years gitu, itu jalan 3 tahun. Ya nggak, I wouldn't change anything sih sebenarnya. You wouldn't change anything. I wouldn't change anything. Tapi sebenarnya lo sebenarnya pada saat ikutan Putri Indonesia, aim lu tuh apa? Lo mau menjadi pemenang atau which one? Nah, gue tuh nggak tahu apakah ini hal yang baik atau enggak. Gue orangnya kan nggak kompetitif ya, nggak terlalu ambisius gitu. You are not? No, not really sebenarnya. Karena I believe that apapun yang berjalan di hidup kita gitu, or let's just say me lah ya, ya itu emang udah ada porsinya masing-masing sih. Jadi kayak emang kalau aku keterima di entah kerjaan ini atau misalnya aku dapet peran ini atau aku bisa juara 3 atau apalah, itu ya emang udah porsinya. Mau dipaksain kayak apa, if that's your path ya that's your path. Aku ngerasanya sih begitu ya. Jadi ya udah sih nggak usah ngoyo-ngoyo juga. Kalau aku sih capek ngoyo tuh Ci ya kan. Jadi santai aja gitu. Kecuali memang if you have an aim, let's say misalnya financially, nah itu kan beda, you have to work hard for that gitu. Cuman kalau exposure ya you have to work hard juga, tapi ya as long as you do your best, tapi nggak usah yang terlalu gue harus banget nih. Ya udah, kalau emang ini you fail, try to better yourself for your next step, kayak gitu sih kalau aku ya. Jadi ya udah, besides my passion from the start juga lebih ke film sih. Jadi if anything happens in pageant ya it's just a year or 2 anyway gitu. Jadi santai ya, santai aja dibawa sama Zihan, bagus.
Jadi ini gue ada pertanyaan yang gue juga tanyakan kepada Ayuma. Apa sih arti crown buat seorang Jihan? Apa sih arti crown sebagai 3 menit dari sekarang, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jelas gak lo tuh? Nggak. Kalau gue sih, crown for me, selain it's a reward of victory, it's a sign of responsibility, gracefulness, poise juga gitu. So this is something that ini simbol yang istilahnya kamu bawa kemana-mana. It's in your head whether you wear it or not, and you have to show people that you are a role model to look at gitu. Jadi try to make the best out of yourself. Jangan sampai you ruin your image just because you forget that you have a crown on top of your head gitu. Jadi kan istilahnya ini ya itu responsibility yang harus kita pertahankan. Kita harus punya tanggung jawab untuk membawa diri kita, that people looks up to you, that you have an image to hold into people gitu. Jadi ya it's something that is very important sih sebenarnya gitu ya. Although you only wear it for a year or two, tapi setelah itu orang akan melihat kamu ya, you had that crown and you will always do gitu sih. Yes, despite maksudnya kayak memang lo ada crown, lo yang memegang Putri Indonesia Pariwisata, yang membawakan ke Miss Supranasional, ya kan? Tapi tetap setelah itu orang akan tetap melihat lo tuh that title juga, walaupun you do a lot of film and everything. Bahkan sebelum lo ikutan Putri pun lo sudah seorang artis, seorang aktris gitu kan. Tapi tetap ada borderline yang emang lo harus membawakannya itu ya kan, Nek? Yep. Betul. Nah, ngomongin soal Miss Supra nih, Say. Ketika lo di Miss Supra paling dekat sama siapa sih, Nek? Jamaika, gue deket banget. Ini orangnya bodol banget juga, udah kayak lo aja deh, Ci. Oh gitu? Asli, kalau masa gue bodol, gue ayu banget loh, Say. Gue ayu Enggak banget. kan? Enggak kan? Gitu, pokoknya udah sih, pokoknya seru aja dia. Udah kayak gue tapi versi dia lebih dewasa, jadi dia lebih berani gitu. Sedangkan gue ngerasa kayak gue bocah di sini, gue ngebawa nama Indonesia, dan jangan sampai gue kelakuan gue agak sedikit tersorot yang nggak baiknya gitu kan. Kayak misalnya gue kalau sempet tuh waktu itu gue duduk tuh begini kan, kayak aduh gue lupa gue orang Indonesia harus ayo gitu kan. Itu yang ada di kepala gue, bukan kayak lo Putri lo harus jaga diri, enggak. Aduh gue bawain nama Indonesia, jangan sampai gue salah nih, jangan sampai gue jelek, jangan sampai gue ini. Banyak bebannya begitu kan. Nah ketemulah sama Miss Jamaika ini yang persis kayak gue, umurnya ya agak, dia berapa ya, 28 apa 29 pada waktu itu. Nah di sana kayaknya mereka batas umur tuh 30 deh kalau nggak salah. Oh ya, sayang gue udah 32. Lanjut. Terus ketemu sama dia, Aquarius juga sama kayak gue, ulang tahunnya nggak jauh kan. Kayak oh ya udahlah, gue udah nemu rumah nih di sini gitu kan. Jadi gue ngerasa apa dikit udah nempel sama dia aja, unek-unek gue keluarin dari ke dia, karena kalau emang gue ngasih tahu ke orang-orang Indonesia kan sarannya begitu ya. Gue nggak mau bikin orang-orang Indonesia berpikir gitu, mau itu tim gue, mau itu nyokap gue, mau itu juga tim GPI gitu. Gue nggak mau yang bikin terus gimana, karena kalau gue dikasih pertanyaan kayak gitu makin mikir gue kan. Jadi udah deh, apa yang terjadi di sana ya kayak whatever happens in Vegas stays in Vegas, ya kayak gitu aja. Emang gitu. what happens sih, Nek? Ada drama apa sih? Ada sih sebenarnya. Iya, spill dikit lah. Tapi bukan yang video itu kan, yang keceplosan orangnya. Oh bukan, itu nggak usah di-spill nggak sih? Dia Setelah nge-spill sendiri nggak sih kalau itu kan? Ya udah, jadi kan gue kayak bukan gue gitu kan. Gitu. Cuman kalau di sana sih lebih apa ya, kegiatan kita aja sih kan, kayak ada perbagian gitu ya. Misalnya Indonesia dicampur sama together with let's say ya udah asal aja lah Netherlands, Belgium, siapalah gini gitu kan. Ada 5 grup. Nah yang satu dapat ke tempat yang bagus lah, let's say ke pantai-pantai misalnya gitu. Yang satu dapat pegunungan, yang satu dapat ke supermarket lah ngapain gitu. Yang satu dapat cuma di hotel aja. Nah gue sering dapet tuh kebagian yang di tempat-tempat biasa aja. Nah kan dress code menyesuaikan kan. Kalau misalnya emang kita syutingnya di hotel, kadang yang diminta tuh cuman kaos, let's say kaos mau Polska-nya aja, misalnya gitu, sama jeans. Nah gue dapet komplain dong, kayak ini kenapa sih Jihan pakai bajunya begini mulu? Ya emang disuruh sama sana pakainya begini gitu kan. Akhirnya ya hal-hal kayak gitu gue nggak usah menceritakan lah ke orang-orang Indonesia, biar nggak mikir juga. Paling gue kasih pengertian aja. Nggak kok emang dress code udah segitu. Cuman ya gue ngomongnya sama si Jamaika ini gimana sih gini, udah gosipnya di situ. Tapi ya cuman sebatas
Padahal udah bawa baju tuh gong si Taca ya, Zan. Asli, beneran deh gue kayak, ya sayang banget nih baju ada kali tuh 10 atau 12 baju tuh nggak kepake. Itu gara-gara pakainya udah itu lagi aja. Ya enak sih gue pakai jeans emang, cuman ya agak sayang sama makeup gue juga. Makeup gue udah gong si Taca ya, udah gong banget bajunya ya. cuman gini gitu kan, walaupun kebantu dong berarti kalau bajunya biasa makeup lo gong kan gitu. Cuman ya kalau bajunya bisa gong juga ya better nggak sih? Gitu, apalagi kita juga kan. membawakan desainer Indonesia ya, Asli, iya, Say. sampai gue kadang suka mikir, aduh nanti mas ini, kak ini marah nggak ya, gue mikir gitu kan. Cuman ya untungnya udah di photoshoot juga kan. Tapi ya udah sayang, yang penting kita menjaga silaturahmi gitu. Betul, ya kan? betul. Ada sih sabotase di sana. Ada tuh yang Sashnya tiba-tiba ketemu di tong sampah. Ada, serius. Dari mulut ke mulut. Lu dapat peringatan tuh. Lo dapat peringatan lo, jangan begini-begini. Tahu dari siapa sih? Ya tim lu, makanya bales chat. Langsung dikit.